Kalau Anda ingin mencapai goal ya dan kesuksesan yang luar biasa, pastikan satu, ya goal Anda jelas dan Anda punya rencana yang jelas. Jadi bukan goal yang jelas, Anda juga harus punya rencana yang jelas. Jadi bukan goals-nya yang baru, tetapi action plan yang baru. Kedua, kalau Anda udah punya goals, pastikan Anda punya kompetensi, punya pengetahuan, punya keterampilan, dan Anda punya keinginan belajar. Jadi setelah ini, kalau misalkan ada sesi-sesi yang dibangun oleh Bu Feby, oleh Bu Marisa, gitu, ada sesi training, ada sesi meeting, meskipun itu pakai Zoom, ikutin. Ya seperti yang tadi Pak Brian sampaikan, ya. Nggak akan pernah bisa jualan produk kalau nggak tahu produknya apa. Jadi nanti kalau setelah ini udah Ricky ada meeting, ada training, datengin apapun itu meetingnya, teman-teman ya. Baik dari Uda, Ricky, dari Bu Feby yang sifatnya Zoom, ikutin. Ya. Anda nggak akan pernah mencapai goal Anda kalau kompetensi Anda nggak baru, pengetahuan Anda nggak baru, ya semangat Anda nggak baru. Ya. Jadi ikutin. Ya. Selanjutnya, teman, Anda harus punya state of mind yang bagus, teman-teman. Anda harus punya belief yang bagus. Nah, belief ini saya mau sampaikan juga, belief ini adalah Anda harus masuk ke dalam sebuah sistem. Tadi yang saya sampaikan, dulu sebelum masa pandemi, ya itu ada pertemuan-pertemuan, ada meeting-meeting yang dijalankan di kantor. Sekarang kan nggak ada, nih, teman. Nah, nanti ada penggantinya dari leader-leader, ya jalanin Zoom, gitu. Mungkin judulnya adalah Monday meeting misalkan saja, silakan datengin Monday meetingnya. Kalau nggak Monday meeting misalkan aja sekarang hari Rabu gitu ya, Wednesday meeting ya, WM judulnya, ikutin teman-teman, ikutin. Kenapa? Karena dari sering ikut-ikut leader, sering ikut-ikut trainer, sering ikut-ikut diskusi akan menambah belief-nya Anda, ya. Akan menambah kepercayaan Anda, keyakinan Anda tentang produknya bagus akan lebih meningkat. Kepercayaan Anda terhadap perusahaan bagus akan lebih meningkat, kecintaan Anda terhadap first agency juga akan lebih meningkat. Jadi belief dibangun. Ya. Setelah belief dibangun, ya Anda akan bangun actionnya. Ini yang paling penting. Jadi yang paling penting adalah actionnya Anda di lapangan. Setelah itu apa? Lingkungan yang bagus. Nah ini dia nih teman-teman. Lingkungan yang bagus ya akan menentukan keberhasilan Anda. Action bagus tanpa lingkungan yang bagus salah juga. Nah ini yang paling penting nih. God factor. God factor jangan pernah dilupa. Segimanapun juga kita adalah manusia. Tuhan kita yang akan menentukan ya pencapaian target kita. Jangan lupa untuk sering berdoa, bersyukur, dan bersedekah. Berdoa, bersyukur, dan bersedekah. Mudah-mudahan doa kita, syukur kita, dan sedekah kita akan mendekatkan kita pada target kita. Ya, kenapa teman-teman? Karena kalau Anda actionnya luar biasa, segala macam udah luar biasa, tapi Tuhan kita nggak izinin, ya Allah Subhanahu Wa Taala nggak izinin, nggak ada teman-teman, jauh teman-teman kita dari goalsnya kita. Dan selanjutnya adalah skill-nya Anda untuk membangun hubungan kepada orang lain, sosialisasi Anda, komunikasi skill Anda, itu harus dibangun. Yang terakhir adalah Anda harus mencintai pekerjaan Anda. Nggak boleh Anda kerja tanpa Anda mencintai pekerjaan Anda. Kenapa? Karena kalau Anda cuma kerja, Anda akan menjadi budak dalam pekerjaan itu. Tapi kalau Anda bekerja dan Anda mencintai pekerjaan Anda, hasilnya pasti akan maksimal. Teman-teman, saya mau diajak meeting kapanpun juga, mau pagi, mau siang, mau malam, mau hari Sabtu, saya pasti akan on. Kenapa? Karena saya mencintai pekerjaan saya. Ya saya ketika dikasih tahu sama Uda Ricky akan ada sesi goal setting sama First Agency, saya bilang, ayo, saya mencintai pekerjaan Anda. Saya senang banget ketemu sama teman-teman. Ya happy banget, bersyukur banget. Ya jadi teman-teman ya, yang tadinya sakit-sakit, pusing-pusing hilang, itu namanya adalah passion. Nah kalau Anda prospek, ya ketika Anda prospek sakit-sakitnya hilang, pusing-pusingnya hilang, itu adalah passion. Ya. Anda ngerekrut sakit-sakitnya hilang, pusing-pusingnya adalah itu adalah passion. Apalagi ketika terima komisi. Ketika terima komisi, ya Anda langsung senang. Wah, udah itu passion banget. Oke, kalau semuanya sudah ditulis, ya data Anda sudah ada, masuk ke sesi berikutnya, teman-teman ya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa metode sharing yang kita akan coba untuk cek hari ini adalah saya memakai grow model. Ya, goal model adalah goal setting dengan mencek goals-nya Anda apa, realitinya apa, option-nya atau cara-caranya apa, dan yang terakhir adalah komitmen Anda apa. Grow model ini dibantu dengan save. Ya, save itu adalah ketika Anda tulis, Anda bukan hanya tulis, tapi Anda melihatnya, ya, Anda merasakannya, gitu ya, Anda menerimanya, dan yang terakhir adalah Anda mengungkapkannya. Jadi, see it, accept it, feel it, dan express it. Jadi ketika Anda tulis, kalau Anda bukan cuma tulis, tapi Anda ngebayangin. Sambil Anda tulis, Anda ngebayangin. Sambil Anda tulis, Anda terima bahwa itu adalah keinginan Anda, bukan keinginan Sandi Suryaman, bukan keinginan Bu Feby, dan lain-lain. Sambil Anda tulis nanti, teman-teman, Anda rasain itu, nyaman nggak sih Anda punya goals-nya. Dan yang terakhir, kalau Anda sudah tulis, ya Anda ungkapin nanti, ceritain nanti. Nah, pakai metode save ya, teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah apa goals Anda. Sekali lagi, apa goals Anda. Sebelum Anda tulis, hold dulu. Saya kasih sebuah tips ya untuk menuliskan goals. Yang pertama, tuliskan goals ya dengan pernyataan present state atau kondisi saat ini, bukan pernyataan teman-teman ya desire state. Goals itu kan sesuatu yang ada di depan. Saya ingin menjadi MDRT, itu di depan.
Saya ingin beli rumah, itu ada di depan, ya. Saya ingin menaikkan haji orang tua, itu ada di depan, karena ada kata ingin. Teman-teman langsung saja hilangkan kata inginnya dengan saya adalah. Ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin mobil, ya, saya adalah seorang financial consultant yang sudah memiliki mobil. Jadi Anda tulis ya, sudah memiliki mobil, tinggal Anda sebutin mobilnya apa. Kalau Anda ingin menaikkan haji orang tua, saya adalah anak yang sudah memiliki ya, dana untuk biaya haji orang tua. Contoh kayak gitu. Jadi pernyataan saat ini ya, teman-teman ya. Kalau Anda ingin MDRT, jadi Anda tulis ya, saya adalah member MDRT. Jadi kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, Bu Feby udah jelas. Oke, gitu ya. Teman-teman kalau nanti ada pertanyaan silakan di kolom chat atau di unmute aja boleh ya. Oke, ini contoh ya. Anda boleh ikut atau terserah Anda. Tapi saya contohkan seperti ini ya. Saya adalah seorang senior agency managers dengan prestasi sebagai MDRT qualifier dan elite club yang memiliki income minimum 30 juta rupiah per bulan di akhir tahun 2021. Oke, jadi saya ini sudah MDRT, saya ini sudah SAM, saya ini sudah elite club. Jadi kayak gitu ya, teman-teman. Pernyataan adalah pernyataan present state. Oke, tips yang kedua adalah gunakan ya smart model di dalam menulis. Smart itu S-nya adalah spesifik, jadi Anda jangan tulis saya ingin sukses, jangan, itu nggak spesifik, nggak jelas ya. Saya ingin kaya, berapa jumlah kekayaannya, nggak jelas juga. Jadi spesifik, tadi saya tulis ya 35 juta. Ya. Sudah tulis spesifik, selanjutnya adalah measurable, terukur. Nah, yang terukur berarti harus ada angka tuh ya. Anda ingin penghasilan berapa? Ya, jadi harus ada nilai rupiahnya, teman-teman ya. Kalau haji ONH kan sekarang sudah 150-an, 120-an ya, teman-teman ya. Jadi kalau Anda mau nabung 120 tuh akhir tahun, kalau mau punya kursi buat orang tuanya, ya Anda harus nabung berapa sih? Minimum 10 juta kan setiap bulan. Nah, 10 juta setiap bulan, teman-teman, itu kan tabungan. Jangan sampai Anda bisa nabung, tetapi Anda nggak bisa menghidupin Anda. Jadi Anda harus bisa nabung dan Anda harus bisa punya kehidupan. Jadi seharusnya sih kalau Anda mau naikin haji orang tua ya tahun depan, ya minimum penghasilannya 25 juta. Jadi Anda punya kebutuhan 15 juta, ya Anda bisa buat keluarga Anda, ya buat kehidupan Anda, 10 jutanya Anda tabungin untuk pergi haji orang tua. Bisa? Bisa. Ya. Ini contoh ya, teman-teman ya, measurable. Yang selanjutnya adalah achievable. Nah, achievable itu bisa diraih atau tidak? Yang jelas, teman-teman ya. Anda harus menyatakan sebuah pernyataan yang bisa diraih. MDRT bisa diraih nggak? Bisa. Ya. Elite Club bisa diraih nggak? Bisa. Promosi bisa diraih nggak? Bisa, kecuali Anda tulis saya mau jalan-jalan ke luar angkasa. Itu nggak bisa. Itu nggak mungkin. Benar nggak Bu Feby? Saya ingin corona cepat hilang di Indonesia. Itu juga bukan goals, teman-teman. Itu mah kuasa Tuhan nanti. Satu dunia. Yes, betul. Ya, itu bukan satu hal yang bisa diraih, betul seperti yang Bu Feby bilang gitu ya. Saya ingin sesuatu yang nggak mungkin lah ya gitu ya, teman-teman ya. Itu bukan yang achievable. Tapi selama MDRT, Elite Club adalah reasonable. Jadi smart itu spesifik, measurable, achievable, reasonable. Reasonable Anda punya alasan nggak sih? Ya, kalau Anda nulis kayak begini 35 juta Anda punya alasannya nggak sih? Kalau Anda punya alasannya tulis juga alasannya apa. Yang di terakhir ada waktunya. Nah, jadi saya nulisnya itu lengkap nih teman-teman kalau Anda lihat ya. Saya nulis goalnya itu bukan cuma 35 juta rupiah per bulan, bukan. Saya tulisnya bukan cuma MDRT, bukan. Saya tulisnya bukan cuma Elite Club, bukan. Saya bukan cuma nulis SAM, jangan tulis kayak gitu. Tulisnya lengkap dengan sebuah pernyataan lengkap. Kondisi saat ini dan ada unsur smart, spesifik, measurable, achievable, reasonable, dan time oriented, ada time-nya. Jadi Anda nulisnya kayak gini, contoh ya. Kalau Anda nggak mau yang seperti saya, Anda tulisnya kayak gini, ya. Saya adalah seorang financial consultant yang sudah memiliki income tambahan sebesar 25 juta rupiah per bulan. Jadi 25 juta rupiah, yang lain silakan boleh kalau masih yang belum full time. Ya. Income tambahan 25 juta rupiah per bulan di akhir tahun 2021. Anda mau tulis kayak gitu boleh? Boleh. Silakan. Ya. Nah, nanti income Anda ya, akan kita konversi